Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Jika ada kendala, kita langsung masuk materi saja. Yang pertama, pengenalan kurikulum oleh Pak Haji Hendra Kusnedi. Pada Pak Haji dipersilakan. Tadi ada perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, siswa-siswa selamat pagi dan selamat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap bahwa dalam kegiatan ini kita semua serius karena ini merupakan kegiatan yang sangat penting yang akan kita jalani selama 3 tahun di SMKPP Negeri Padang. Jadi mohon ini diperhatikan betul agar nanti para siswa semua bisa memahami dengan baik sehingga tidak terkendala nanti di saat melaksanakan pembelajaran mulai pada hari Senin besok tanggal 19 Juli 2021. Baik, akan tampilkan bahan presentasi. Kelihatan? Terlihat? Pak, boleh nanya, Pak? Bentar. Nggak terlihat bahannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar ya, saya mau bersabar ya. Oke, Pak. Tolong semua nanti di saat Bapak bicara, tolong dimatikan speakernya ya. Oke, Pak. Nah, itu doang, cek dah. View alu aja gak ribet di situ setiap mau soalnya Pak Mit. Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sehat ya, semua sehat dari Alhamdulillah. kira semua sehat ya karena semua harus semangat dan harus selalu menjaga kesehatan dan kondisi tubuh kita. Ya, Pak. Baik adik-adik,
Untuk pertama mungkin kita perkenalan dulu ya. Nanti Bapak akan memberikan materi tentang metode pembelajaran di SMK PP Negeri Padang. Jadi ini merupakan pokok dari kegiatan kita di sekolah sebagai satuan pendidikan. Baik, ini mungkin berita Bapak ya, berita Pak Hendra Gusmedi, Pak panggilan Pak Med ya, Pak Medi itu yang terakhir ya. Bapak lahir di Surian, Kabupaten Solok ya, beberapa 3 tahun yang lalu, di 23 Agustus 1977. Bapak guru di mata pelajaran perkebunan, kemudian sekarang Bapak kebetulan sebagai wakil kurikulum. Mapel Bapak Ampuh itulah pembibitan ketua jaringan tanaman perkebunan, tinggal di kompleks SMK PP Negeri Padang, karena kita di sini merupakan sekolah yang spesifik, karena semua guru dan pegawai itu disediakan fasilitas rumah dinas oleh sekolah, gitu. Karena kita dulu merupakan sekolah yang merupakan binaan dari Kementerian Pertanian Pusat, ya. Dan mulai dari 2004 karena otonomi daerah dipindahkan ke daerah ke Dinas Pertanian, dan 2018 baru kita pindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. HP Pak itu. Kalau nanti ada hal yang perlu disampaikan dan ditanyakan, silakan dihubungi. Kemudian yang pertama, tentu kita harus tahu visi sekolah, gitu ya, visi sekolah. Adik sekalian sangat beruntung tahun ini, ya, karena kita merupakan dan ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan, gitu ya, pusat keunggulan. Jadi nanti semuanya kita belajar dengan hal-hal yang baru, kurikulum baru, dan teknik-teknik yang baru, gitu. Sehingga nanti kita berharap bahwa visi ini dapat kita capai pada proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi visi kita adalah menjadi SMK pusat keunggulan, berkarakter profil Pancasila, berdaya saing global, berwawasan agribisnis dan lingkungan. Ya. Jadi apa artinya? Sebagai SMK pusat keunggulan, kita berharap nanti lulusan kita itu berkarakter profil Pancasila. Ya. Apa profil Pancasila itu? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beretika baik. Yang kedua, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan mandiri. Ya. Kemudian dalam rangka mewujudkan visi itu, ada misi yang kita susun. Yang pertama adalah kita tentu harus mewujudkan lulusan berkarakter pelajar Pancasila dan wawasan agribisnis. Karena kita pertanian, tentu ada wawasan agribisnisnya. Apa agribisnis itu? Adalah usaha yang kita lakukan di bidang pertanian. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan. Ini dilakukan dalam rangka mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah agar kegiatan itu terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan manajemen berbasis sekolah. Jadi manajemen kalau sekolah bagus, manajemen harus tentu bagus. Maka ini nanti akan ditingkatkan manajemen berbasis industri, gitu ya. Kemudian yang keempat, mewujudkan pendidikan pertanian berbasis inovasi teknologi. Jadi semua kita pakai teknologi. Jadi adik-adik jangan berpikir pertanian mencangkul di sawah, gitu. Bukan, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan teknologi yang ada. Karena alhamdulillah setiap tahun kita terus mengembangkan sarana-prasarana kita, terutama untuk ALSIN, alat mesin pertanian. Yang kelima, mewujudkan jiwa wirausaha yang mampu memanfaatkan lingkungan strategis dan spesifik lokalita. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, terutama untuk bidang produktif, ya, pertanian, itu kita berharap nanti akan terwujud jiwa wirausaha adik-adik semua. Sehingga nanti kita berharap kalau tidak bekerja, kita buka jadi pengusaha pertanian, ya, pengusaha pertanian. Contohnya Bapak sampai sekarang masih, ya, samping guru, Bapak juga sebagai pengusaha pertanian. Alhamdulillah, semua apa yang kita cita-citakan itu alhamdulillah bisa diwujudkan, ya. Kalau serius dan tidak tanggung-tanggung. Kalau kita kan, kalau kita lihat orang sekitar kita kan, satu piring sawah, setengah piring, itu enggak pengusaha pertanian namanya. Tapi yang pengusaha pertanian itu harus dengan skala yang lebih luas. Kemudian yang keenam, meningkatkan peluasan mitra kerja dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia instansi terkait. Ini dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena memang
kita walaupun kita sekolah sudah lama dari tahun 47, namun kita masih tetap ada keterbatasan sehingga perlu mitra untuk mendukung kegiatan kita di sekolah, terutama untuk kegiatan praktek kerja lapangan atau prakerin. Ini perlu kita bermitra dengan dunia usaha, dunia industri dan instansi terkait yang mendukung kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan kita. Baik, kita lanjutkan. Ini tujuan dan sasaran SMK Negeri Padang. Jadi tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan untuk menjadi tenaga teknis menengah pertanian yang terampil. Nah, ini harapan kita. Tentu adik-adik juga berpikir seperti itu. Itu kita bersama dan harus kita wujudkan secara bersama. Dengan apa? Guru harus serius mengajar, harus giat mengajar dengan kreativitas yang mereka miliki. Kita harus dengan seperti itu berusaha untuk menjalani atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, baik dengan online maupun melalui tatap muka. Memang keadaan tidak bisa kita berbuat banyak, kita harus jalani apa adanya. Nah, memang sekarang sedang pelaksanaan PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat, kita harus ikuti. Sehingga untuk awal PBM di tahun pelajaran 2021 ini, kita harus menjalani dengan belajar online. Kemudian yang kedua, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi adik-adik sekalian, sebetulnya kalau kita paham, salah satu bidang yang tidak terkena imbas penyebaran COVID-19 adalah pertanian. Karena walaupun orang di rumah, lockdown, PPKM, orang tetap makan. Ya, tetap menggunakan produk kita. Sehingga peluang usaha untuk pengembangan pertanian itu sangat terbuka luas. Kita lihat mungkin di lingkungan kita banyak yang berhasil gitu ya. Yang berhasil, nah itu jadikan motivasi untuk kita. Ya, ini tidak harus kita menjadi PNS, jadi guru dan sebagainya. Itu minimal bercita-citalah sebagai wirausahawan muda pertanian. Ya, dan untuk mengembangkan wilayah atau kampungnya menjadi pertanian yang berteknologi mumpuni. Kita lanjutkan. Sasarannya apa? Menghasilkan akademisi menengah pertanian yang terampil berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini memang untuk kurikulum SMK Pusat Keunggulan, memang profil pelajar Pancasila menjadi satu patokan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini harus kita wujudkan baik dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain mungkin yang tinggal di asrama. Nanti kita akan wujudkan ini. Ada 6 profil Pancasila itu, seperti yang Pak sebutkan di awal tadi, itu perlu kita wujudkan bersama-sama. Karena kita tahu bahwa dari data yang ada di statistik, katanya SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Setelah kita telusuri ke dunia usaha dan dunia industri, ternyata kenapa lulusan SMK itu tidak diterima di dunia usaha dan dunia industri? Karena karakternya itu tidak bagus. Sekarang orang lebih menunjukkan karakter daripada kemampuan. Karena kemampuan itu bisa diasah, bisa dilatih. Nah, adik-adik mohon ini kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan wirausahawan muda di bidang pertanian. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi, jangan berharap banyak kita akan jadi PNS. Kalau nasib kita itu ya alhamdulillah, tetapi bercita-citalah yang utama itu menjadi wirausahawan muda pertanian. Ya. Karena wirausahawan muda itu, pengusaha itu, kita bisa wujudkan apapun yang kita kehendaki. Dan kita tidak diatur, kita yang mengatur usaha kita. Baik, adik-adik, kita lanjutkan. Ini terkait pelaksanaan kurikulum SMK Pusat Keunggulan, kita hanya ada program keahlian ya. Di program keahlian itu ada 2. Itu yang pertama agribisnis tanaman, itu nanti bergerak di bidang tanaman pangan hortikultura, tanaman perkebunan, landscape dan pertamanan, termasuk nanti pemulihan dan perbenihan tanaman. Nah, sebetulnya dulu itu menjadi kompetensi keahlian di bawah program keahlian. Tapi sekarang karena pelaksanaan kurikulum baru, nanti
kita berharap ini lebih fokus ke penguasaan kemampuan di bidang pertanian, terutama agribisnis tanaman. Dan kedua itu adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian atau HPHP. Ini kebetulan baru 3 tahun kita buka dan sekarang sudah ada kelas 3 ya, kelas 3. Jadi bagi adik-adik yang tergabung ke dalam program kalian ini, mungkin nanti setelah ini akan ada materi dari Ibu Ketua Kaprodi yang akan menjelaskan secara detail bagaimana sih program kalian itu bergerak di bidang apa dan arahnya kemana. Itu nanti Bu Slawitri sebagai Ketua Kaprodi akan menyampaikan. Kita lanjutkan. Yang penting, nah ini yang paling penting kita pahami. Tentu kalau kurikulum itu menyangkut struktur kurikulum. Karena sekarang kita menjadi SMK Pusat Keunggulan, tentu struktur kurikulumnya kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Jadi kita bisa lihat ini merupakan uraian dari mata pelajaran yang kita pelajari nanti di sekolah. Struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan itu terbagi 3 kelompok. A, ada muatan umum, yaitu muatan kejuruan. Kalau muatan umum itu mata pelajaran dengan materi umum dengan sama dengan SMA. Jadi artinya apa nanti? Kalau memang kita nanti misalnya mungkin tidak cocok gitu ya, tidak cocok atau kesehatan kita terganggu karena mungkin kita banyak praktek di lapangan, tidak bisa mengikuti, kita bisa ke SMA karena pelajaran muatan A itu sama dengan SMA, sama ya. Kemudian B itu muatan kejuruan, mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Dan satu lagi Pak lupa tadi. Kalau kita pindah ke SMA itu bisa, tetapi kalau SMA pindah ke kita tidak bisa, karena kita sudah dari kelas 10 itu sudah ada muatan kejuruannya. Ya. Kemudian yang ketiga itu kelompok penguatan profil pelajaran Pancasila serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Jadi nanti rencananya ini akan kita lakukan blok pada hari Sabtu, ya Sabtu. Jadi nanti kita akan aplikasikan ke dalam kegiatan budaya bisnis namanya. Jadi nanti adik-adik akan dibuatkan kegiatan nanti yang mendukung perwujudan dari profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja ini. Sehingga kita berharap nanti setelah mengikuti semua kegiatan yang ada, adik-adik bisa menguasai dan bisa mewujudkan karakter itu, profil Pancasila, kemudian budaya kerja. Baik. Ini mata pelajaran yang akan kita pelajari nanti di kelas 10. Ini kelompok umum itu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bisa kita singkat dengan PAIBP, IBP. Ya. Jadi ada yang beragama selain Islam itu nanti mata pelajarannya. Tetapi nanti itu akan kita serahkan ke pembimbing mereka di rumah ibadah mereka sendiri. Karena memang untuk SMK PNI Padang itu sangat terbatas. Kalau tahun yang lalu hanya 1 orang, tahun ini kita belum dapat informasi. Kalau mungkin ada, itu nanti diserahkan ke gereja atau rumah ibadah agama yang sesuai dengan agamanya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN itu 2 jam, dan agama tadi 3 jam. Kemudian bahasa Indonesia itu 4 jam. 4 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 3 jam di kelas 10 dan 2 jam di kelas 11. Ya. Kemudian sejarah itu 2 jam dan seni. Ini pilihan minimal 1 ya. Ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Nah, silakan nanti dipilih gitu ya. Tapi nanti itu akan merupakan salah satu pelajaran menjadi mata pelajaran di pilihan di SMK, hanya 1 saja. Ya. Jadi tidak bisa nanti ada belajar seni musik, seni rupa, nanti kita pilih 1 saja yang terbanyak. Kemudian ini yang B-nya, kelompok kejuruan, ini kebetulan sekarang matematika itu masuk ke dalam kelompok kejuruan, ya. Ini matematika, ini artinya apa nanti? Matematika itu kita arahkan ke matematika terapan yang mendukung kegiatan pertanian. Masuk bahasa Inggris,
informatika. Ini kegiatan mata pelajaran SIMDIK ya, komputer dan informatika. Sekarang hanya informatika saja, 4 jam. Kemudian proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini IPAS. Ya, IPAS. Kemudian ini 6 jam. Ini bisa kita kembangkan nanti sesuai kebutuhan kita. Ini rencana akan kita pelajari 7 jam. Karena nanti ada biologi itu kita tambah 1 jam, ini jadi 7, dari 6 jadi 7. Kemudian kejuruan, ini dasar program keahlian, itu 6 jam. 6 jam, nanti ini akan kita serahkan langsung sebagai peserta pengajarnya, ketua program keahlian masing-masing. Kemudian proyek kreatif dan kewirausahaan, PKK, ini nanti di kelas 11. Praktek kerja lapangan itu di kelas 12. Kemudian nanti di kelas 11 ada namanya mata pelajaran pilihan. Jadi adik-adik nanti bisa memilih mata pelajaran yang paling diminati di pertanian. Ya, mungkin nanti ada peluang di daerahnya misalnya. Dia punya lahan banyak misalnya kan, di Pasaman mau mengembangkan kelapa sawit, itu boleh memilih pelajaran kelapa sawit. Terserahkan nanti acuannya akan kita buatkan sesuai dengan pedoman dari permen yang telah dikeluarkan buat tanggal 9 kemarin. Dan ini sudah harus kita terapkan pada semester. Baik, yang kelompok 3 adalah penguatan profil Perja Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja. Ini 8 jam ya. Ini nanti akan kita pelajari pada hari Sabtu. Ini ada beberapa guru yang akan masuk. Ini adik perhatikan. Baik, nah ini struktur secara umum. Ini bisa kita lihat. Itu ada kelas di atasnya. Dan itu 1-2 itu semester ya, 1-2. Jadi semuanya nanti berjumlah 41 jam. Karena proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial itu kita tambah 1. Ya. Dan nanti ditambah muatan lokal di bawah, itu 2 jam, itu kita pilih bahasa Jepang. Karena kita berharap nanti lulusan kita itu juga bisa melakukan magang ke Jepang. Karena kita sudah ada kerjasama dari tahun 2015 dengan pihak yang mengolah magang Jepang. Itu alhamdulillah setiap tahun kita sudah berangkatkan. Dan dari pengalaman mereka itu sudah sangat luar biasa ya. Karena 6 bulan saja mereka bisa bawa uang pulang itu kurang 100 juta. Tahun bisa lebih dari 300 atau 400 juta. Jadi itu silakan nanti kalau memang jadi prioritas bagi adik-adik untuk magang Jepang. Baik, kita lanjutkan. Ini penerapan kurikulum di SMK PP, SKPP. Jadi menekankan pada aplikasi. Ya, aplikasi yang pertama, ya maksudnya apa? Aplikasi ke dunia usaha dan dunia industri. Jadi memang kita berharap di sekolah itu menjadi dudi kecil atau gambaran dari dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan temuan. Jadi nanti kita berharap bahwa pembelajaran kita lakukan itu berpusat pada siswa. Jadi bukan guru lagi, guru hanya sebagai instruktur atau pemandu adik-adik. Dan yang ketiga, menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Nah, apa artinya nanti? Kita berharap dan kita pembelajaran itu memang adik-adik bisa mengembangkan diri sendiri. Sehingga bisa kreatif, bisa berpikir kritis, dan produktif, menghasilkan produk-produk di bidang pertanian. 4, menekankan pada pembelajaran tuntas. Adik, ini harus kita pahami. Arti tuntas itu adalah kita harus bisa menyelesaikan semua nilai di semester bersangkutan sesuai dengan SKM yang telah kita tentukan. SKM adalah skor keputusan minimal, nilai minimal, gitu ya. Jadi harus bisa. Kalau belum, maka harus ada kegiatan remedial untuk perbaikan nilai. Jadi ini nanti dengan berjalannya waktu nanti adik-adik akan paham sehingga nanti bisa mengikuti dengan baik. Ini penerapan kurikulum di bidang produktifnya, ini bidang kejuruan tadi. Jadi yang pertama, usaha kita agar adik-adik bisa menguasai ilmu teknologi dengan baik, maka praktek lebih besar dalam pencapaian kompetensi. Jadi artinya apa? Alokasi waktu kita berikan
70 dan 30. Di 30-nya teori, 70%-nya di lapangan. Kemudian yang kedua menerapkan pendekatan komoditi pada masing-masing mata pelajaran. Jadi bukan kegiatan per itemnya, tetapi kita sudah memberikan kompetensi penuh untuk mengembangkan satu komoditi di setiap mata pelajaran. Misalnya taman pangan, padi misalnya, kita pelajari dari tuntas dari awal sampai akhir, dari penyiapan lahan, penyemaian, pemeliharaan, sampai panen, sampai nanti bahkan sampai pemasaran. Kemudian kita tentu untuk mewujudkan pembelajaran yang produktif tentu harus berorientasi hasil. Ya, jadi kita berharap semua kegiatan praktek yang dilakukan oleh siswa itu ada hasilnya, bukan hanya sekedar untuk proses yang hasilnya. Ini kita coba kepada semua guru agar ini menjadi patokan kita dalam setiap melakukan praktek di lapangan. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sebanyak-banyaknya dari kondisi nyata. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa dalam aplikasi kurikulum itu semua harus berpusat pada siswa. Artinya apa? Kita harus bisa kreatif, banyak bertanya, banyak bertanya kalau tidak ngerti. Jadi kembangkanlah diri dengan sebaik-baiknya, karena kurikulum kita sedang sangat mendukung untuk pengembangan itu. Ya. Ini program pendukung kita adakan program pelatihan dan magang bagi guru produktif di usaha dan industri, karena memang kalau ingin peserta didiknya baik, siswanya baik, tentu gurunya harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian ada praktek kerja usaha bagi siswa nanti di kelas 3 sesuai dengan kurikulum yang telah Bapak sampaikan. Ini nanti kita akan memadukan apa yang diperoleh di sekolah itu dengan kenyataannya di lapangan seperti apa. Atau nanti bisa juga nanti melengkapi apa yang tidak kita miliki, apa yang belum kita pelajari itu dipelajari di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang ketiga, pengembangan factory dan business center. Ya, ini memang satu tuntutan untuk sekolah kejuruan. Ini teaching factory harus ada. Jadi apa arti teaching factory itu? Adalah pembelajaran usaha yang terkait dengan kurikulum. Jadi usaha yang dilakukan atau dikembangkan oleh peserta didik dan guru terkait dengan kurikulum yang ada. Jadi kita sudah sampaikan tadi bahwa pembelajaran berorientasi pada hasil. Disinilah letaknya, ya, teaching factory. Dan ini sarana kita nanti mungkin adik sudah datang ke sekolah gitu ya, sudah lihat nanti alhamdulillah kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang baru, alhamdulillah kita termasuk sekolah yang cukup lengkap fasilitas yang kita miliki. Jadi mungkin ini dapat kita manfaatkan bersama-sama untuk kita pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian ini mungkin perlu juga kita lihat mungkin jumlah guru kita itu sebenarnya 41 orang, 10 orang itu S2, kemudian 31 orang itu S1. Ini memang S1 sudah menjadi syarat seorang guru, dan S2 itu ada pengembangan kemampuan profesionalisme semua guru. Ini sudah 10 orang, dan di TU sudah 1 orang, di 11 orang kita S2. Kemudian ini untuk wali kelas ya adik-adik, ini karena memang apa jurusan itu tidak ada lagi, kita hanya ada program keahlian, sehingga untuk kelas itu kita bagi 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, dan 10-5 ya. Jadi untuk 10-1 itu mungkin sudah ada yang men-share siapa yang tergabung di kelas 10-1, 10-2, 10-3, sampai 10-5. 10-1 itu nanti wali kelasnya adalah Bu Dr. Ana Eli Wiratma. Kemudian 10-2 Ibu Ika Ikhwani Yagusta SPD, 10-3 Ibu Maldesra, kebetulan Bu Eli Wiratma itu mengajar biologi, Bu Ika mengajar kimia, Bu Maldesra mengajar fisika. Kemudian 10-4 Bu Delenas Juwita SSMPD, itu beliau mengajar bahasa Inggris. Kemudian yang 10-5 itu kebetulan dalam prodi APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, dengan wali kelas Ibu Susanawati. Jadi nanti Ibu Susanawati adalah mengajar mata pelajaran produktif di APHP. Kemudian 10
seperti yang saya katakan tadi, teaching factory merupakan suatu tuntutan yang harus ada di SMK PP, ya, di sekolah kejuruan. Itu contohnya yang sudah ada sekarang adalah TEFA agribisnis pembibitan tanaman buah-buahan, itu sudah ada kita. Kemudian agribisnis pembibitan tanaman kebunan, kita sudah ada bibit sawit, bibit kopi arabica, bibit kakao, bibit pinang betara yang lagi tren sekarang, itu sudah ada kita. Dan selalu tersedia setiap saat. Kemudian agribisnis sayuran hidroponik, kita sudah ada GH greenhouse hidroponik kita yang cukup besar. Itu sudah jalan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi adik mungkin sudah juga saksikan di depan sekolah kita itu TEFA sayuran hidroponik. Untuk lebih mendalam nanti akan dipelajari di mapel kejuruan yang nanti akan disampaikan oleh guru masing-masing. Kemudian ini sekadar informasi saja. Aplikasi pembelajaran online kita yang pertama itulah WA Group. Ya. Jadi nanti wali kelas akan membuatkan grup kelas masing-masing. Untuk aplikasi belajar nanti untuk absensi, untuk daftar hadir itu di WA Group dulu. Baru nanti untuk aplikasi belajarnya kita di Edmodo. Nanti mungkin ada Pak Rian akan menyampaikan cara membuat akun sampai nanti mengaplikasi Edmodo itu. Jadi kita itu di Edmodo. Kemudian ada juga nanti yang pakai Google Classroom. Mas. Jadi adik-adik silakan nanti selalu aktifkan WA grupnya untuk melihat dan mendapatkan semua informasi tentang kegiatan pembelajaran kita. Ya, jadi jangan sampai nanti paket habis Pak, cepat diisi. Ya, karena WA kan tidak terlalu banyak kuotanya. Jadi mohon fokuskan ke kegiatan belajar. Jangan banyak menonton YouTube, game-game yang akan mempercepat habis kuota kita sehingga nanti akan mengganggu kepada kegiatan belajar. Ini harapan kita. Itu saja mungkin kebetulan pada saat bersamaan Bapak juga ada kegiatan pelatihan program sekolah penggerak. Kemudian karena kegiatan masih jalan, jadi double kegiatan. Jadi Bapak berharap dengan yang paling singkat ini, Bapak berharap kalian semua paham, bisa mengerti. Kalau perlu diskusi nanti Bapak terima di WA mungkin ya, di WA saja. Boleh hubungi nomor yang telah Bapak berikan tadi. Mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan pada pagi ini. Kita berharap pada adik-adik silakan ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya sehingga kita dapat mengenal dengan baik sekolah kita, kurikulum yang ada, termasuk nanti program studi yang lebih mendalam nanti insya Allah akan sampai oleh Bu Sulawitri. Untuk diskusi nanti mungkin lewat WA saja ya, karena Bapak juga jam 9 ini akan presentasi di diklat program guru penggerak. Mohon maaf adik-adik, doakan semoga kalian tetap sehat, sukses nanti dalam menjalani pendidikan di SMK PP. Mudah-mudahan kita berharap menjadi pengusaha pertanian andal di daerah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda. Salam.
Gimana penjelasan Pak Haji tadi jelas? Ya, Bu, jelas. Bu, tapi namanya belum di next. Kita lanjut saja ya. Untuk materi selanjutnya tentang terlebih definisi pengaman oleh Ibu Susila Wicaya. Tolong teleponnya dimatikan ya semua. Oleh Ibu kirim, Bu. Jadi saya berarti 66. Dibuka kan Bu, oke Bu, kita lihat sana. Bu sharein sana. Ini di situ nah. Profil. Buka di bawah sih. Itu kalau yang tinggi mau bang kita 92 sini 86. Oke Bu. Kenapa layarnya kayak gitu di belakang kan? Nanti sering belajar ini, gue mati aja deh. Nah, akhirnya sering belajar. Bu. Gak usah jadi lahir ke mabernya paksa. Ibu. Bu. Bu ngecek tapi Bu bisuan tuh Bu. Oke, Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum Ibu mulai ya, Ibu minta semua mikrofon mati, tapi videonya hidup. Nah, Ibu pengen lihat wajah-wajah cantik dan gantengnya anak Ibu yang baru. Jadi videonya hidup selama Ibu presentasi ya, enggak lama-lama, sebentar aja. Oke, Bu. Kan? Nah, yang belum hidup videonya, ayo silakan, masih banyak. Ya, belum. Nah, silakan hidup videonya dulu. Akbul Ridwan, video hidup tapi orangnya nggak tahu kemana. Mana wajahnya Akbul? Bu. Ya. Rahman Kawan mana? masuk dah, Bu. Rahman? Apa Rahman? Kawan anak bisa masuk dah, Siapa Bu. tuh namanya? Risma sama Mel, Bu. Oh, terlambat mungkin. Karena terlambat itu. Nanti kita minta bantuan. Ya, ini. Bu, awak dalam bisa Bu. Tunggu sebentar, ini lagi dibantu. Ya tadi Wak ya tadi le Bu. Ganti lah. Ayo ayam lah. Belum gabung silakan yang baru itu. Lah, nampaknya Oke. Sudah dikirim di WA grup. Ada linknya yang baru. Yang belum bergabung silakan klik link tersebut. Oke?
Masih ada yang belum menghidupkan videonya ya, Sinta? Andika Pratama. Oke, baiklah. Ini yang enggak ada videonya tapi ada akunnya. Ini entah kemana nih. Jangan jadi seniman. Kalau ibu kayak gini jangan jadi seniman. Ya, ada orangnya yang saya lihat dari sini. Oke, Nanda bisa kita mulai. Hasan nama kan akan namakan orangnya dulu. Mikang doa. Bebe. Oke, ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua yang cantik-cantik dan gagah-gagah. Selamat datang di SMKPP Negeri Padang ya. Halo Ibu. Selamat di sini bergabung di. Insya Allah Ananda akan menjadi calon petani milenial, ya, bukan profesional, tapi calon petani milenial. Oke, perkenalkan sebelum kita mulai, Ibu perkenalkan diri dulu. Ibu adalah Ibu Susila Witri. Kebetulan tahun ini Ibu ditugasi sebagai Ketua Program Keahlian Agribisnis Tanaman. Nah, saat ini Ibu akan memperkenalkan tentang program keahlian agribisnis tanaman kepada Ananda semua. Jadi nanti Ananda bisa melihat gambaran umum bagaimana yang program keahlian agribisnis tanaman. Oke. Untuk memulai acara kita ini, kita ice breaking dulu. Nah, sekarang Ibu suruh Ananda semua, silakan hidupkan mikrofonnya, tapi jangan ribut. Ya, ributnya nanti kalau Ibu komando. Oke, Ananda coba sebut. Hidupkan mikrofonnya, kemudian coba sebut bulan di Jakarta Umar. Kembali, Umar sebut itu berulang kali sebanyak 5 kali saja. Tapi cepat-cepat. Umar melihat Umar bisa? Kalau Ananda silakan mikrofonnya. Ular meninggal Umar. Ananda bisa dengar saya, Ibu? Maaf Bu, suaranya putus-putus. Putus-putus suara. Iya, kartunya eksis. Ya memang sedikit ada gangguan jaringan, oke lah, karena ada gangguan jaringan. Ini mohon maaf saja, kita SBC-nya kita tiadakan ya. Ibu langsung saja ke bahan presentasi untuk mengenalkan kepada Ananda apa itu program keahlian agribisnis tanaman. Perlu Ibu ingatkan di sini, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Adi dan Pak Gusmi tadi, kalau Ananda tahun sekarang ini, Ananda akan masuk ke kurikulum paradigma baru. Ya, kurikulum paradigma baru ini adalah kurikulum untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, tapi Ananda masuk sini, pelajarannya sedikit berbeda dengan kakak-kakak kelas Ananda. Ya, karena kalau kakak kelas Ananda itu kurikulumnya kelas 13. Dan sekarang Ananda adalah kurikulum baru, kurikulum paradigma baru. Bergema. Woi, Mas. Ya.
Nah, kita lanjut ya. Seperti keadaan praktikum dan lain sebagainya di kejuruan, Ibu jelaskan sedikit tentang visi, misi, dan tujuan program keahlian. Yang ini mengenai presentasi nggak? Matikan mic-nya. Oh, Ibu itu matiin mic ya. Ini matiin dong lo. Sahur. Suara ibu mati, Bu. Udah gitu. Nampak. Ini enggak sih. Kamu kalau mampu, ikut sama-sama. Ikut sama-sama, nampak Kamu dengan. buat bagi dulu. Stop screen dulu. Sebentar ya, Nak ya. Abi pakai ya. Pakai dua Abi. Oh, separuh. Oke, cari lawan. Gue, ada gue lagu tua. Mohon peserta didik Jaringanku hilang ah. suaranya, Jaringan. mikrofonnya dimatikan semua. Pak, lampu mati, Pak. Jaringan hilang, Keluarkan Pak. dulu tadi buku yang aku putri. Pakai habis. Kita cari sih. Aku nyebutnya. Sering gitu kita. Oke, Pak. Sering kita bagikan sebagai setengah aja. Oke. Nama tadi gue tadi. Berapa ini kan? Iya, gimana tadi latihan sendiri? Udah, kita buka selesai. Iya, kebetulan. Enggak, profil. Ah. Pada saat Mama klik tadi hilang ya? Oh iya, takut. Oke. Itu enggak terhidang gitu. Nah, gue tanya lah anak-anak tuh. Kenapa? Anak-anak sudah nampak bahan presentasi Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum ya? Enggak, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah nampak bahan presentasinya? Bisa jelas terlihat? Jelas terlihat, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Lanjut. Lanjut, Bu. Kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan bagaimana profil program keahlian agribisnis tanaman. Ya, di kurikulum paradigma baru ini, itu kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Nanda semua, tadi Ibu dengar dalam profil pelajar Pancasila ini, itu ada 6 karakter yang akan kita akan kita terapkan di dalam diri kita. Nah, karakter-karakter tersebut diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mempunyai akhlak yang mulia. Nah, buat anak-anak Ibu tadi, sudah ada yang akhlaknya mungkin kurang dari segi sopan santunnya. Ya, Ananda adalah sebagai seorang pelajar, sikap mental seorang pelajar itu harus berakhlak mulia. Ya, kita harus berakhlak mulia, jadi harus ada sopan santun.
bagaimana cara bergaul dengan teman, bagaimana cara bergaul dengan guru. Ya, nah, itu yang harus Ananda bedakan sikap kita sebagai seorang pelajar dengan preman-preman pasar atau anak-anak yang tidak bersekolah. Kita anak sekolah. Kalau anak sekolah itu prestisenya tinggi, ya, prestisenya tinggi, maka lihatkanlah akhlak-akhlak yang mulia. Nah, sekarang kurikulum baru sudah Ibu jelaskan tadi, kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harus Ananda tonjolkan di dalam sikap keseharian Ananda. Oke, kita langsung masuk saja kepada program keahlian agribisnis tanaman itu, yang mana program keahlian agribisnis tanaman ini mempunyai visi menjadi program keahlian agribisnis tanaman yang unggul, beriman, dan berbasis kepada agroeduwisata. Ya, agroeduwisata ini maksudnya pertanian yang dibikin dengan cara dengan estetika tinggi sehingga mempunyai nilai seni. Jadi yang dijual bukan hanya produknya, tetapi juga seninya. Jadi dari usaha pertanian ini kita akan dapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu produk, hasil yang kita buat dari suatu usaha pertanian. Yang kedua adalah seninya. Kita jadikan lokasi usaha kita itu untuk menjadi suatu tempat wisata. Nah, dua keuntungan itu yang akan kita peroleh. Jadi kalau Ananda memang bercita-cita menjadi petani milenial, insya Allah Ananda akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Ya, jadi bukan petani konvensional seperti yang kita lihat yang hanya memakai topi caping berkumal-kumal, tidak. Kita adalah petani milenial berbasis agroeduwisata. Ya, Ananda siap untuk mengikuti mengejar visi ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, ya. Ya, Bu. Kita lanjut yang kedua. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan kita laksanakan yang pertama, pembelajaran kita untuk pelajaran produktif ini dengan sistem teaching factory. Nah, sistem teaching factory ini maksudnya pelajaran itu berbasis usaha. Ya, berbasis usaha. Jadi dalam mengerjakan pelajaran produktif nanti Ananda akan menghitung modalnya, kemudian mengelola usaha dalam bentuk proyek, sampai nanti menghitung biayanya, menghitung hasilnya, berapa keuntungannya. Nah, itu yang akan Anda lakukan selama pembelajaran praktek. Jadi sekolah di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah, kalau Ananda punya kemauan besar sekolah di sini, saat Ananda jadi siswa saja, Ananda sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Ya, jadi usaha modalnya nanti dipinjamkan sekolah, kelola kegiatan prakteknya dengan sebaik-baiknya, kemudian mendapat keuntungan. Itu baru keuntungan produksi. Nah, belum lagi kalau kita jadikan tempat produksi kita ini dengan kita tata sebaiknya dengan mengatur estetikanya atau seninya, sehingga akan bisa dijual sebagai tempat wisata, tempat orang selfie, tempat orang bikin video TikTok. Nah, setiap masuk bayar, Ananda sudah dapat uang dari kegiatan itu. Ya. Kemudian visi tersebut juga akan kita tempuh dengan cara menjalin kemitraan dengan industri usaha, industri dunia kerja, dan industri usaha, terutama dalam kegiatan PKL. Nah, PKL ini insya Allah akan Ananda jalani pada saat di semester terakhir nanti, di kelas 12, atau istilahnya sekarang di fase F untuk kurikulum baru. Kemudian, sekolah di sini, Ananda nanti juga akan dibekali dengan sertifikat kompetensi keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi, di akhir fase pembelajaran nanti, setelah Ananda mencapai capaian pelajaran Ananda, itu Ananda akan diuji
diuji kemampuan kompetensi Ananda, sehingga yang menguji ini adalah lembaga sertifikasi nasional, ya, orang-orang atau asesor-asesor yang berasal dari luar sekolah, ya. Kemudian dikeluarkanlah sertifikat atas nama Ananda. Sertifikat ini diakui secara nasional, berlogo burung Garuda. Nah, itu yang akan Ananda dapatkan nanti menjelang lulus dari SMKPP ini. Kemudian kegiatan praktikum Ananda karena kurikulum baru untuk kelas 11 dan 12-nya nanti itu akan kita sinkronkan kegiatan pembelajaran produktifnya dengan kegiatan agroeduwisatanya. Jadi kegiatan pembelajaran produktif ini kita akan atur sedemikian rupa sesuai dengan nilai-nilai estetika sehingga nanti bisa dijual sebagai produk agrowisata, bukan produk hasil saja, tetapi juga produk agrowisata. Kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, tujuan program keahlian, dalam pembelajaran itu kita akan menanamkan nilai-nilai iman dan takwa, serta budi pekerti dan akhlak mulia. Ibu tekankan kembali ya, iman, takwa, budi pekerti, akhlak mulia. Itu yang akan kita tekankan pada program keahlian agribisnis tanaman yang berbasis agroeduwisata tersebut. Ya, untuk apa? Untuk mencapai standar kompetensi kerja yang ada di dunia kerja dan di dunia usaha. Berikutnya, kita akan menghasilkan inovasi pembelajaran yang berbasis pembaharuan, urban farming, pertanian modern, bukan pertanian konvensional lagi. Jadi kita bertani secara canggih, petani zaman now, petani milenial. Ya. Berikutnya tujuan kita adalah terciptanya komunitas pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, berjiwa agripreneur, berbasis usaha. Melalui apa? Melalui kegiatan penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Dengan model pembelajaran teaching factory tadi atau teknopark. Nah, sedikit Ibu tambahkan di sini, buat penumbuhan wirausahawan muda pertanian itu akan dipilih ananda-ananda yang punya prestasi di bidang prakteknya, kemudian mempunyai jiwa agripreneur. Ya. Nanti Ananda akan diberi modal sebanyak 15 juta. Dipinjamkan uang sebanyak 15 juta untuk modal usahanya. Silakan dikembangkan, nanti modal dikembalikan ke sekolah, keuntungan silakan Ananda ambil 100%. Nah, itu caranya kita belajar di sini ya untuk pembelajaran praktek. Ananda bisa paham? Paham, Bu. Lanjut ya. Nah, untuk mata pelajaran produktif di kurikulum sekarang itu masuk ke dalam kelompok B. Tadi mungkin sudah diterangkan oleh Pak Hendra Gusmedi. Di mana kelas 10 ini disebut dengan fase E. Ananda bukan kelas 10 lagi disebut, tapi fase E. Ya. Nah, untuk fase E, pelajaran produktifnya hanya satu. Mata pelajarannya itu dasar-dasar agribisnis tanaman. Di mana di dalam pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman ini itu berisikan atau kontennya adalah kompetensi dasar agribisnis tanaman yang meliputi mata rantai produksi dan pemasaran. Ya. Kemudian apa yang diharapkan setelah Ananda mempelajari ini? Outputnya apa? Supaya di dalam diri Ananda itu tumbuh rasa kebanggaan sebagai agripreneur muda. Tumbuh landasan di dalam diri Ananda tentang pengetahuan dasar dan keterampilan di bidang agribisnis tanaman. Ya. Kemudian, apa lingkup materi yang akan kita pelajari di pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman ini? Yaitu pemahaman tentang profil agripreneur, kemudian peluang usaha di bidang pertanian, pemasaran hasil di bidang pertanian, kemudian manajemen produksi tanaman,
kemudian juga perkembangan teknologi produksi pertanian, dan isu-isu global terkait dengan proses produksi dan hasil pertanian. Kemudian, karakteristik untuk mata pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman ini adalah pelajaran akan dilakukan dari ruang kelas, kemudian laboratorium, kemudian bisa di workshop, di bengkel, ya, menggunakan alat-alat mesin pertanian, kemudian dengan metode teaching factory, kemudian melakukan proyek-proyek sederhana, bisa juga kita melakukan kunjungan industri dan pencarian informasi di media digital. Contoh pencarian informasinya mungkin informasi pasar tentang produk yang akan kita kembangkan gitu. Bagaimana pasarannya, bagus tidak? Kalau bagus ya kita bukalah usaha di bidang itu. Nah, elemen pembelajarannya itu terdiri dari pertama proses bisnis di bidang agribisnis tanaman, kemudian perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global agribisnis dan industri tanaman, kemudian tentang agripreneur, peluang usaha dan pekerjaan, kemudian teknis dasar produksi tanaman, kemudian produksi yang berpengaruh terhadap proses produksi, kemudian pembiakan tanaman, dan pengelolaan proses produksi. Nah, ini untuk kelas 10 Ananda. Kita berdoa semoga keadaan membaik, pandemi berakhir, semoga proses ini memang bisa kita lalui secara tatap muka, sehingga nanti guru-gurunya bisa langsung menggembleng Ananda menjadi agripreneur muda di bidang pertanian. Nah, untuk kelas 11 dan 12-nya nanti disebut dengan fase F. Ya. Fase F namanya, kelas 11 dan 12 tersebut. Nah, Ananda yang sudah mempelajari dasar-dasar agribisnis tanaman itu akan masuk kepada pelajaran konsentrasi produktif. Ya. Apa saja ini belum ditetapkan karena dalam kerangka kurikulum sekarang itu diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkannya. Nah, sebagai pedoman yang sudah lama, itu pengembangan kita kan ada ke agribisnis tanaman pangan, kemudian agribisnis tanaman hortikultura, kemudian agribisnis tanaman perkebunan, kemudian agribisnis perbenihan dan pemuliaan tanaman, serta landscape dan pertamanan. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi lain di bidang pertanian ini. Nah, demikian presentasi Ibu. Nanti Ananda ada bertanya, silakan bertanya dulu. Ibu kasih waktu untuk bertanya dulu. Saya bertanya, Bu. Ya, silakan Hasan Muhammad. Bakoan yang Hasan Muhammad. Manyang tuh. Silakan Ananda yang mau bertanya. Ada? Ini ada yang angkat tangan, namanya Ompong Official. Nah, siapa yang Ompong nih ya? Dia grup kayak Ini dia Bu Ani. Ini layarnya miring. Di sini juga Ibu lihat merokok tadi, ada asap rokoknya. Merokok. Ini kita mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita melaksanakan kegiatan resmi ya, sikap Ananda akan Ibu pantau walaupun hanya secara darat. Merokok dulu, naruta. Nah, yang mau bertanya Hasan Muhammad silakan. Hasan. Ada yang ragu tentang program keahlian agribisnis tanaman? Hasan. Ada yang ragu? Tidak? Kita lanjutkan? Tidak, Bu. Kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan dengan sebuah video yang bisa Ananda lihat tentang kegiatan-kegiatan praktikum model teaching factory atau proyek yang telah dilakukan oleh kakak-kakak kelas Ananda di tahun-tahun kemarin. Ya, ini salah satu gambar terakhir di slide Ibu. Ini adalah salah satu pertanian modern, urban farming.
kita akan berusaha menuju pertanian modern seperti ini. Karena kalian adalah calon petani milenial. Tidak petani yang compang-camping berpakaian kotor lagi, tetapi petani bersih, berdasi, menggunakan teknologi dengan pemikiran yang sistematis, saintifik. Kita akan menerapkan teknik pembelajaran yang modern. Oke? Kita lanjutkan dengan penontonan video. Kita minta kepada Pak Asep. Pak Asep silakan di-share videonya Pak, biar ditonton oleh anak-anak kita. Iya Bu, tunggu bentar Bu. Iya, kita tunggu sebentar ya, Pak Asep lagi proses sharing produksinya. Oke, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Mas. Ini nampak wajah, Mas. Saya nampak dulu. Aji. Ada kelihatan Bu? Udah kelihatan Bu? Belum. Baiklah. Pada seluruh siswa, selamat menyaksikan. Pernah nyambak. Semua mikrofon tolong dimakan, saksikan videonya. Nanti setelah video disaksikan akan ada pertanyaan lagi. Videonya ngeleng-ngeleng, Bu. Ya. Bu, videonya apa mati? Mikrofon, Bu. Hasan, mati mikrofon dulu. Videonya mati semua, woi. Nampak Quran. Bu Wit. Ya. Kenapa Pak Asep? Ya lanjut Bu. Ada kesalahan dikit Bu. Lanjut Bu. Oke. Hai, ikut Ibu. Jaringan ngelek, Bu. Nampak nggak? Hilang Bu, hilang ya Bu, keluar lagi Bu.
Pendidikan.
Terima kasih atas perhatiannya pada semua siswa. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Wit. Iya, terima kasih Pak Asep. Pak Asep sudah men-share video-video. Iya, video-video yang mungkin ada menjadi perhatian buat anak-anak Ibu. Oke, Ibu minta pendapatnya. Silakan bersuara. Bagaimana menurut Ananda dengan video yang sudah Ananda tonton tadi? Videonya bagus, Bu. Bagus Bu, tapi patah-patah. Ya, bagus Bu, bagus. Sinyalnya ngelek, Bu. Bagus, Bu. Untuk yang apa di bagian-bagian tertentu, bagaimana kira-kira pendapat Anda? Bagus, Bu. Nah, tertariknya di mana? Di sana kan ada kegiatan praktikum kultur jaringan untuk memperbanyak nih. Kemudian ada praktikum landscape untuk membuat taman. Kemudian ada praktikum sayuran hidroponik. Ada praktikum tanaman buah. Ada praktikum tanaman perkebunan. Ada praktikum alat dan mesin dan lain-lain tadi. Ya, di bagian apa anak-anak tertarik? Anak-anak Ibu tertarik? Tariknya Bu. Sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik, Bu. Ibu hidroponik, Bu. Di buah juga suka. Ya, Bu. Berarti kalau memang hidroponik Ananda sukai, memang Ananda berbakat untuk menjadi calon petani milenial. Karena pertanian hidroponik itu adalah salah satu jenis pertanian urban farming menuju pertanian modern. Banyak salah Bu. Nah, itu video yang sudah ditayangkan Pak Asep tadi. Satu lagi, sekali lagi Bu tekankan kepada Ananda semua, ya, kalau lulus dari sini Ananda diharapkan menjadi seorang wirausaha muda, agripreneur muda, petani milenial. Kalaupun Anda akan menyambung kuliah, masih ada tempat-tempat kuliah gratis yang bisa menampung Ananda. Semua kembali kepada diri Ananda, apakah Ananda bisa bersikap baik, ya? Sikap yang perlu, bukan otak yang cerdas yang kita perlukan, yang utama itu, tetapi adalah sikap yang baik, beriman, bertakwa, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Ya, kalau Ananda bisa menerapkan itu di dalam diri Ananda, cerminkan diri Ananda sebagai pelajar, insya Allah semua kebaikan yang Ananda lakukan akan kembali kepada Ananda, bukan kepada orang lain. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Kalian lagi diskusi? Enggak, Bu. Enggak. Kita akhiri kegiatan ini. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Untuk kesempatan ini, kebetulan waktu Ibu juga sudah habis. Ibu mengucapkan terima kasih pada Ananda semua. Semoga kita segera berjumpa dalam tatap muka tidak online lagi ya. Bertemu dalam pembelajaran bersama-sama kita di sekolah, Kak. Di sekolah ini mewujudkan tujuan pembelajaran kita tadi. Ibu akhiri dengan mengucapkan, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih ucapkan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Riri. Ibu pamit dulu ya. Dengan nge-lag Bu. Paket habis paket. Spar. Paket habis. Ambil pot yang lain. Habis Bu. Patur.
Bu, gaji belum muncul lagi, Bu. Kuota mau habis. Para Bunda, sudah paham tadi yang disampaikan Bu Wit? Ya, Bu. Kamu. Sudah, Bu. Kita lanjut lagi ya. Materi selanjutnya tentang prodi pengolahan hasil pertanian yang akan disampaikan oleh Ibu Ida. Pada Ibu Ida dipersilakan. Habis, Bu. Habis, Bu. Maaf. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, bertemu dengan anak ibu semuanya, walaupun masih Ya, Bu. dengan cara seperti ini, paling tidak kita bisa bertatap muka secara virtual ya. Jadi supaya ibu lebih kenal, kalau dengan ibu aktifin kameranya ya sayang ya. Jadi Ya, Bu. bukalah kameranya ya, nggak apa-apa. Ya. Kan enak kayak gini kan, bisa ada Rahmananda, Cantika Dwi, ya, Laila Hasanah, halo, Rara Arfi, Septia Arabella, ya. Bagus-bagus ini namanya semuanya. Rohib Novel, ya. Sani Fortuna. Nama itu nama samaran, Bu, bukan nama asli itu. Bukan nama sebenarnya ya? Oh, pakai nama sebenarnya. Bukan nama samaran, Bu. Ya, Nama plagiat tuh, Bu. Gita Kamala, Fatur Rozi, ini yang nampak semua. Al Fatur, Fuad Jamil, halo semuanya. Bilkis Selvina, Karisma Ferdi Anissa, Nurul Mahmuda. Ya. Senang sekali Bu semua, ada Bunga Angelika, Yesa Rahman. Maaf ya kalau tersebut namanya semuanya. Muhammad Fitli ya, Nurul Fadilah, Nadia Agustina, ya. Ya. Selamat datang ya semuanya di SMKPP Negeri Padang. Ya, Bu. Nah, ya, selamat datang, selamat bergabung. Ya. Ini dengan Ibu tentang pengolahan hasil pertanian ya. Jadi di sekolah kita ini ada 2 program keahlian seperti sudah dijelaskan tadi. Ada yang agribisnis tanaman, ada yang agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ini yang sudah milih pengolahan hasil pertanian ada nggak di sini? Tunjuk tangan. Halo? Ya nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu ya bahwa di sekolah kita ini ada 2 program keahlian. Agribisnis tanaman dan pengolahan hasil pertanian. Nah, nanti mungkin kalian belum tahu, tadi udah dijelaskan sama Ibu Wid ya, yang tanaman apa, ya kan? Ya, sekarang yang pengolahan hasil pertanian. Ya, pengolahan hasil pertanian. Nanti kita tonton juga videonya, tapi sebelum itu dengarkan Ibu sebentar ya, kita lihat jaringannya nggak bagus ya. Ya nikmati aja kan. Ya. Oke. Ada chip tuh. Bisa lihat di screen di layarnya, bisa? Udah? Bisa lihat presentasinya? Belum. Halo Kak Sylvia, cantiknya kelewatan. Halo.
Halo. Hai. Hai, halo. Hai. Sri, kok kelihatan nih, Sri? Hai. Presentasi. Hai. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Ya. Belum, Bu. Sudah. Udah, Bu. Udah. Belum, Bu. Yang mana yang kelihatan katanya nggak ada. Nampak, terus kan nampak sih. Bapak ngiri. Sebentar ya, Ibu cek dulu ya. Ya, Bu, iya. Oh. Coba dia siapa? Kok nggak muncul? Mungkin gangguan jaringan ya. Iya, Bu. Paket habis, Bu. Oh. Oke, spot, Bu. Jadi sebelum ini ya, APHP singkatan dari Agribisnis Pengolahan Pertanian ini baru angkatan kedua sekarang ya, tahun kedua. Jadi ini jurusan baru di SMK PP Negeri Padang. Namun walaupun baru, agribisnis pengolahan ini punya prospek yang sangat bagus ya. Karena persoalan kita itu bukan hanya soal menanam, tapi bukan hanya soal memproduksi hasilnya, tapi kita juga harus bisa mengolahnya. Nggak muncul di sini. Iya. Sani Fortuna. Nah. Oh ya, oke. Karisma. Gimana, halo? Udah kelihatan? Belum, Bu. Belum juga? Bu. Ada yang sudah nampak belum? Semuanya belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Bu, belum. Udah. Udah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Iya, Rindia. Sorry ya, sabar. Buruan di sini lu. Ada 3 ya. Oke ya. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Ya udah. Belum, Berarti Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Yang mana nih? Udah, Bu. Udah, ya. Bu. Nah, ingat ya di sekolah kita ada 2 program keahlian, jadi agribisnis tanaman dan agribisnis pengolahan hasil pertanian atau disingkat dengan APHP ya. Jadi bukan PHP ya, tapi A-nya, jadi bukan PHP. Agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ibu nggak suka PHP, tapi Ibu suka PHP. Nah, Suka main HP, Bu. ya, jangan ya. Yang penting I love APHP ya, I love FSMKPP. Nah, setelah kita bergabung di APHP, kita juga mempunyai visi, artinya pandangan kita ke depannya seperti apa ya. Nanti misi itu apa yang akan kita kerjakan di sini untuk mencapai visinya. Jadi anak ibu yang bergabung di APHP, nah ini nanti yang kita inginkan ya. Kita inginkan menjadi sekolah unggul berdaya saing global, berbudaya kerja, berwawasan agribisnis dan lingkungan. Artinya nanti anak ibu semuanya diharapkan mampu berwirausaha, ya, mampu menambah pengalaman dan sebagainya ya di bidang pengolahan hasil pertanian. Semuanya udah pernah ke sekolah kita kan? Kembali lagi bersama saya. Udah, Bu. Udah ya. Ini halaman sekolah kita loh, bagian depannya. Jadi nanti upacara bendera kita di lapangan ini ya. Cakep kan? Nah ini misinya. Untuk mewujudkan visi tadi ya, ini akan kita kerjakan ya. Mewujudkan lulusan menjadi pribadi yang berkarakter ya. Berkarakter itu artinya kita mempunyai sikap yang baik. Yang penting itu dulu, karakternya dulu. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesional ini untuk guru ya, dan tenaga pendidikan, meningkatkan manajemen, ini misi sekolah ya. Jadi
sekolah kita ini misinya. Misi sekolah kita tadi udah dijelaskan misi sekolah. Sekarang kita lanjut saja ya ke program keahliannya. Ini juga tujuan sekolah, bisa naik kuliah di sini secara umum seperti ini. Nah, ini yang agribisnis pengolahan hasil pertanian. Menjadi program keahlian unggul, berdaya saing global, berbudaya kerja, berwawasan agribisnis dan lingkungan. Ya, jadi itu semua nanti harus pintar beragribisnis, berwirausaha ya. Karena yang kalau ingin kaya, ingin mapan itu di pengusaha. Kalau pegawai negeri itu gajinya standar aja 3 juta sampai 4 juta sebulan. Kalau pengusaha sehari bisa 4 juta. Mau nggak jadi pengusaha? Bisa melalui pengolahan hasil pertanian. Ya, bisa. Nah, ini untuk mewujudkan itu, kita harus menjadi pribadi yang berkarakter, kita harus menjadi pribadi yang profesional, kita harus pribadi yang bisa berinovasi, artinya menemukan sesuatu yang baru, kemudian juga mewujudkan jiwa wirausaha yang mampu memanfaatkan lingkungan strategis dan spesifik lokalita. Artinya, lingkungan sekitar tempat tinggal itu hasilnya apa yang banyak. Misalnya daerah Alan Panjang itu banyak cabai. Nah, kita mau ngolah apa di cabai ini? Mungkin jadi cabai kering, ya. Karena pada saat cabai mahal, mungkin senang petani cabai. Tapi ketika cabai murah, apa yang terjadi? Hasil pertanian kan cepat busuk. Nah, itu peran pengolahan hasil pertanian di situ. Mungkin bisa diolah menjadi cabai kering sehingga harganya bisa tetap stabil dan malah bisa lebih tinggi harganya dari produk awalnya. Kemudian kita meningkatkan mitra kerja. Nah, kalau kita mau menjadi pengusaha, kita harus bisa membangun jejaring ya, mitra usaha. Jadi ini anak ibu semua kan sudah mahir ini pakai HP, pakai IT ya, teknologi informasi. Jadi di situ anak ibu sebenarnya udah bisa mulai bagaimana membangun jejaring atau mitra kerja. Baik dengan teman-teman, mungkin kita punya saya punya produk ini, kamu mau beli nggak? Nah, dia juga kan masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda. Jadi di sana juga membangun mitra kerja atau dunia usaha dan dunia industri. Kita harus bisa membangun itu ya. Anak ibu sudah mulai itu sebetulnya ya. Kalau ini tujuan program keahlian kita. Jadi kalau di program keahlian itu dalam bekerja kita harus menerapkan K3LH, harus menerapkan konsep dasar teknologi ya. Jadi kalau kita melakukan pengolahan di HP-HP ini harus ada teknologinya juga ya. Jadi teknologi yang lebih baik mungkin dengan menggunakan SIM segala macamnya itu bisa hasilnya lebih bagus dan lebih higienis. Kemudian kita juga menentukan komoditas tanaman yang akan kita usahakan, melakukan teknis produksi yang baik dan memproduksi produk olahan hasil pertanian. Di sekolah kita sudah ada beberapa produk olahan yang sudah cukup dikenal ya di sekitar Padang juga, itu dari produk olahan lidah buaya. Itu salah satu juga produk dari agribisnis pengolahan hasil pertanian. Emak makan masal. Nah, halo. Hai. Ah ya, masih di sana kan? Hai. Masih aktif kan? Jangan. Nah, harusnya kalian bangga ya. Anak ibu semua harusnya bangga sudah bergabung di SMKPP Negeri Padang yang sekarang sekolah kita menjadi sekolah pusat keunggulan. Ya, pusat keunggulan. Di sini untuk sekolah pusat keunggulan untuk kelas 10 ini, anak-anak kelas 10 nih, itu kita akan menerapkan kurikulum paradigma baru ya. Jadi beda dengan kakak-kakaknya. Nah, jadi ini kalian spesial juga, baru kita pertama menjadi sekolah pusat keunggulan, mendapatkan kurikulum baru, kemudian juga inti dari kurikulum baru tadi kan tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Wakil kurikulum kita Pak Haji Indra Gusmedi yang pertama tadi itu udah banyak diceritakan tentang kurikulum kan. Nah, inti dari kurikulum itu adalah diharapkan nanti Ananda semuanya bisa menjadi pribadi yang menggambarkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Nih, ciri-cirinya
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudahkah kita menerapkan yang pertama itu? Sudah beriman? Sudah bertakwa? Belum, ya? Karena kita belum melaksanakan semua aturan agama. Namun ini proses, ya. Jadi kita proses menuju itu. Jadi tolong semuanya, apapun agamanya, terapkanlah aturan agama kita masing-masing, ya. Tadi semuanya sholat subuh kan? Halo. Yang sholat subuh. Nah, Sholat. ya, tugas kalian yang pertama itu kalau dari Ibu ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu, untuk dari Ibu pribadi ya, jaga sholatnya, itu aja yang pertama ya. Ya. Berapa persen yang sholat nih? Ada nggak sholat subuh tadi? Ada, Bu. Ada. Ayo Bu, tapi itu lapre. Oh, lagi talape. Jangan Bu. Udah besok-besok usahakan Kristen, ya. Bu. Karena Bu. waktu kita kan 24 jam. Ya, 24 jam itu bisa kita atur dengan baik kalau kita bisa mengatur sholat. Mungkin kalian buktikanlah sendiri kalau nggak percaya. Coba kalau kita sholatnya teratur, insya Allah semuanya akan teratur ya. Coba, ini bukan Ibu aja yang ngomong, coba dibuktikan sendiri nanti. Tapi kalau sholatnya tidak teratur, kacau semuanya, sistemnya kacau itu. Ya, jadi coba buktikan. Kalian kan anak-anak muda ini nggak percaya omongan aja. Ibu kok omdo aja, jangan ya. Ibu nggak mau dibilang seperti itu. Jadi buktikan sendiri. Kemudian yang diharapkan lagi anak ibu semua itu memiliki karakter mandiri. Ya, mandiri artinya itu mampu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan umurnya sekarang yang udah dewasa. Kan udah dewasa kan? Nah, nggak mau dibilang anak kecil lagi kan? Enggak Bu. Jangan mau aja cuci baju awak lah. Ada yang ibu yang cuci baju. Enggak. Ya. Itu ada halak tuh, pasti ada mama yang cuci baju. Nah, jadi belajar lagi ya umur segini, mandiri lagi ya. Saya cuci baju sendiri, ngambil nasi sendiri ya. Kemudian mandiri dalam artian di sini. Nanti kalau kita berwirausaha, kita bisa menggunakan modal dan melaksanakan usaha kita secara mandiri. Ya. Dimulai dulu dari pribadi, yang di rumah tadi, ya semuanya kita lakukan sendiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian mampukah kita bernalar kritis? Artinya ketika ibu berbicara, kalian meresponnya dengan baik. Ini ibu ini maksud apa ya? Itu juga itu proses untuk menjadi bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global artinya kita saling menghargai semua suku, semua perbedaan, ya. Jadi tidak menjadikan itu sebagai bahan pertentangan. Orang anu gini. Jangan ya, jangan lihat suku, jangan lihat asal usulnya, tapi kita berbeda-beda tapi tetap satu. Ini kita bekerja itu dalam bersama-sama bergotong royong dan kreatif. Jadi profil inilah yang kita harapkan nanti anak-anak lulusan dari SMK PP Negeri Padang. Halo, Kak. Halo. Hai. Halo. Nah, ini dia aloe vera ya, salah satu bahan untuk pengolahan hasil pertanian. Jadi banyak produk yang nanti di videonya bisa anak-anak ibu semua. Begitu luasnya prospek dari pengolahan hasil pertanian. Jadi ketika bersekolah pun anak ibu semuanya bisa menjadi pengusaha. Kalau mau, semuanya kan tergantung kita saja. Kalau mau tidur-tiduran ya tidur di rumah. Lah semuanya hasilnya. Tapi kalau ingin menjadi lebih baik, ayo semangat bangun dari tempat tidurnya, jangan menjadi generasi rebahan ya. Sekarang istilahnya begitu. Generasi rebahan semuanya dari tempat tidur. Jangan ya. Mari kita mengubah paradigma generasi 2021 itu dengan generasi yang penuh semangat menghadapi segala perubahan dan tantangan di masa sekarang. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya Bu. Bagaimana kembali ke apa tadi?
Hilang deh, Yang materi ibu tadi. Tidak, ibu udah selesai. Ibu mau kembali ke apa tadi? Nggak nampak di situ apa itu. Kasih ya. Halo. Halo. Ya, semuanya cantik, ganteng-ganteng ya. Ini, iya, kali ini Bu anaknya cuma nanti kalau kita udah ketemu, ini yang rambutnya masih panjang nih ya, buat Jamil ya. Ya nggak usah botak, yang penting rapi lah ya. Sekarang nggak apa-apa di rumah kan ada juga mungkin yang baru bangun tidur kali ya. Nggak apa-apa. Nah dari apa yang Bu sampaikan tadi, ada nggak yang mau tanya-tanya ya? Tanyalah. Iya, kita buka diskusi sedikit sebelum kita nonton ya, kita nonton bareng nanti. Halo, siapa yang mau tanya? Nih, tunjuk tangan nih kan ada nih kodenya. Silakan. Ibu tunggu. Halo. Ini siapa? Adrian Kaspari. Iya. Halo, Adrian Kaspari. Siapa lagi tadi dong? Hasan Muhammad. Hasan Muhammad. Ini. Hasan. Halo Hasan, ini Hasan udah tunjuk tangan ini. Hasan. Mana Hasan? Hasan. Halo Hasan. Siapa tuh yang komen? Ayo, silakan mau tanya kan? Hasan. Muaisof. Siapa lagi nih yang tunjuk tangan? Nah, ayo. Wabo. Ya, silakan. Batang kecek Pak Rian, Wabo. Ya, pakai bahasa Indonesia gimana ya? Kalau lah bahasa Indonesia, nah. Iya. Apa kata Pak Rian? Silakan. Indonesia, boy. Ya. Ikut Google Meet. Ya, siapa namanya? Khairul Fikri, Bu. Ya, lanjut. Ayo, siapa nih? Khairul Fikri, Bu. Iya, silakan. Kemarin kan Bapak Rian Iya, enggak apa-apa ya Pak Rian ngomong apa? Ya Dimas, siapa tuh? Ya Dimas nih yang ngomong. Khairul Fikri, Bu. Oh, Zulkifli, ayo siapa? Apa kata Pak Rian? Tanyakanlah. Kalau ada Siapa buru tampang Kalau ada buru tampang Indonesia, Bu. ya. Link absen, Bu. Oh, link absen. Aduh, kalian butuh absen nggak? Sabar ya. Aduh. Ibu kira ada mau ditanyakan tentang yang tadi. Kalau link absen nanti ya, nanti dihubungi tuh sama akun yang khusus ya nanti ya. Tunggu yang sabar ya. Bu, ngeliat tuh buang ngapain tuh dia buat bikin video ya, Bu. Hasan Muhammad. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Faisal, Bu. Ya, siapa tuh? Ayo silakan. Kalau pengolahan pertanian itu Magangnya maksudnya, Bu. Magang, Bu. Kalau hasil pertanian itu oh iya. Kalau hasil pertanian itu kita prakteknya tidak ada di lapangan. Maksudnya kita tidak mengolah tanah, tidak megang cangkul, tapi kita praktek di labor pengolahan hasil pertanian. Jadi ada labor khusus tempat kita mengolah hasil pertanian. Oh gitu ya, Bu. Iya. Nanti kalau kita sudah tatap muka, tapi nanti setelah ini kan ditayangkan videonya, ya. Nanti kalian bisa lihat, nanti ada kakak-kakak kelasnya bekerja di labor. Misalnya, contohnya kita mengolah buah kopi menjadi kopi bubuk, menjadi kopi yang langsung diseduh. Kemudian kita juga mengolah buah kakao menjadi
permen kakao misalnya, itu kerjaan kita di agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kalau teman-teman yang di agribisnis tanaman, mereka mengolah tanah, menanam sayuran, menanam padi, jagung, ya. Banyak itu jenis tanaman, juga tanaman-tanaman hias. Kalau kita tidak, kita mengolah apa yang sudah mereka tanam. Ada teman-teman yang menanam jagung, kita olah jagungnya menjadi jagung misalnya. Kemudian ada yang mengolah menanam ubi kayu, kita olah daunnya menjadi dendeng ubi kayu, kita olah ubinya sendiri menjadi keripik, kita olah ubinya menjadi tepung mokaf. Jadi itu kerjaan kita di jurusan pengolahan hasil pertanian. Jadi bukan masak-masak aja ya. Kita juga menguji bagaimana kadar airnya. Kalau kita kirimkan sekian hari ini, gimana sih kualitas produknya. Jadi bukan masak-masak begitu saja, tapi mempunyai nilai plus sampai ke keamanan pangannya, kualitas produknya. Ya. Ini link absennya sudah diedarkan. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, biar lebih enak, mari kita saksikan videonya. Bang Asep, tolong ya, Iya, Bu. karena adik-adiknya udah menunggu ini. Terima kasih Bang Asep. Tunggu sebentar ya, ini Bang Asep akan menayangkan video praktek agribisnis pengolahan hasil pertanian. Selamat menyaksikan. Santai. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kepada semua siswa selamat menyaksikan. Ya, ini lapor kita ya. Tebatah, Bu. Ya mungkin jaringan ya, nggak apa-apa lah, kita sebut aja lah. Jaringannya hilang nih ya, Bu. Kurang apa ya? Kurang, Bu. Siswa juga diberikan ilmu memasarkan produk hasil pertanian. Prospek kerja kali ini dapat menjadi konsultan. Bisa juga menjadi peneliti di industri pengolahan hasil pertanian. Terusan nih. Aduh, ini. Hah? Lon.
Nggak ada, Bu. Ya, ini produk-produk sekolah kita ya, PHP punya yang sudah dikembangkan. Ada teh biru bunga telang, manisnya lidah buaya, selai pepaya, bunga telang ini.
Ya, walaupun tampilan videonya agak lambat ya, tapi paling tidak itu bisa memotivasi Ananda semuanya bahwa Ananda tidak salah pilih. Dan selamat datang bergabung di APAP SMKPP Negeri Padang. Selamat datang semuanya di SMKPP Negeri Padang. Selamat datang menjadi calon wirausahawan muda, calon entrepreneur, calon peneliti ya. Kita tunggu saat itu di masa datang. Kita mulai dari sekarang ya. Ibu rasa dari Ibu cukup sekian. Kalau ada yang mau tanya-tanya, ada kesempatan lagi. Tapi kalau tidak, halo masih ada yang mau tanya? Enggak, Bu. Nah, ya. Oke, udah cukup ya. Nah, itulah gambaran singkat tentang profil jurusan atau program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian ya. Demikian saja dari Ibu. Semoga kalian tetap bersemangat ya, sehat dan bersemangat di masa-masa yang sulit ini ya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya ya. Mudah-mudahan tidak hanya secara virtual ya, tapi secara langsung ya. Ketemu lagi Ibu semua, senang sekali ya. Mudah-mudahan semua ini cepat berlalu. Tapi kita harus berpikir positif ya, tetap semangat, atur waktu dengan baik, dan bagi yang muslim tolong jaga sholatnya ya. Ya, Bu. Sampai jumpa ya Ibu di sini ya. Sampai jumpa lagi kita. Mungkin tadi Bu perkenalkan kalau nama Ibu Rilda Gumala, program keahlian APAP. Ibu juga mengajar di program agribisnis taman ya. Jadi nanti yang anak agribisnis PHP, Bu. Bu ya. Jadi Bu mengajar di APAP. Ya, Ibu mengajar di nanti akan jumpa dengan nama adik semua ya. Senang sekali nanti kalian semua. Ibu sudah mengajar di SKPP ini sudah sejak tahun 98 ya. Kalian belum ada ya? Ya udah lama Bu. Apa semua ini? Aduh ya, udah tua ya Ibu ya, tapi nggak apa-apa, semangatnya tetap muda. Ya Bu, semangat Bu. Ya. Yang ada ini, yang udah hadir ini, jangan sampai tidak hadir nanti saat berikutnya ya. Tahu sekolahnya seperti apa ya. Jadi kalau masih ada ragu nanti silakan bertanya kembali setelah kita. Nomor HP Ibu juga ada sama kalian, silakan kalau malu bertanya di forum ini, kita bisa japri saja di WA Ibu. Oke ya Ibu tuh. Oke Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan sama saya warahmatullahi wabarakatuh. Alah banyak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semuanya? Gimana dengan sore ini sama ibunya? Paket sekarang. Ngantuk, Bu. Nanti kita ada tugas ya di Edmodo, nanti dicek. Oke, dikerjakan nanti. Ya Bu. Sekian ya anak-anak untuk hari ini. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Halo, kabar. Kabar, Cok.